Apa yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus di Ukraina telah berlangsung secara biadab, brutal, dan mematikan. Jelas bagi Ukraina, tapi juga bagi rakyat Rusia. Tidak mampu lepas dari taktik era Soviet, di mana prajurit hanya umpan meriam yang dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Rusia telah mengorbankan 1,44 juta prajurit, dan jumlahnya terus bertambah. Dan kemungkinan besar jumlahnya akan melewati angka 1,5 juta pada akhir tahun 2026. Perang Putin telah membawa dampak besar bagi Rusia. Putin kini merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan negara, sebuah pengorbanan yang begitu kelam hingga bahkan Stalin pun akan berpaling sedang direncanakan. 500.000 orang, Rusia baru saja diberi peringatan saat Putin bersiap untuk melakukan langkah paling mengerikan yang pernah dia lakukan sejauh ini dalam perang Ukraina. Pada 27 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatan bahwa Rusia sedang bersiap untuk memobilisasi secara paksa hingga 500.000 tentara. Semua itu juga agar Putin dapat mempertahankan perang yang sudah gagal mencapai setiap tujuan yang ia tetapkan sejak tahun 2022. Ini adalah mobilisasi dalam skala yang belum pernah terlihat selama konflik, karena Putin sedang bersiap untuk memberitahu rakyatnya bahwa mereka harus berkorban lebih banyak lagi dari yang sudah mereka lakukan demi mewujudkan visinya atas Ukraina yang ditaklukkan. Putin belum siap mengakhiri perang, Zelensky memperingatkan, dan ia telah menyiapkan langkah-langkah untuk memungkinkan dirinya melakukan mobilisasi secara diam-diam agar dapat menghindari kemarahan rakyatnya sendiri. Dia akan melakukannya awal Oktober jika kita tidak menghambat logistik, senjata, bensin, solar, dan jika mitra kita tidak menjatuhkan sanksi total atas agresinya, ujar Zelensky. Bulan itu penting. Putin memilihnya bukan tanpa alasan. Antara 18 hingga 20 September, Rusia akan mengadakan pemilihan Duma negara pertama sejak Putin melancarkan invasinya. Eurasian Strategy Center yang baru mengatakan bahwa 450 anggota parlemen akan dipilih melalui daftar partai dan daerah pemilihan anggota tunggal. Rusia memanfaatkan pemilihan ini untuk menunjukkan klaim kekuasaannya atas wilayah Ukraina yang diduduki. Pemungutan suara akan diadakan di 11 daerah pemilihan anggota tunggal buatan Rusia di wilayah pendudukan, sebagai upaya memaksa warga Ukraina terlibat dalam proses parlemen Rusia. Pemilihan ini bertujuan menunjukkan kekuatan, namun juga membawa risiko bagi Putin, meski ia secara teknis selalu independen. Putin sudah lama memiliki hubungan dekat dengan Partai Rusia Bersatu, partai berkuasa di Rusia. Pada pemilihan mendatang, partai itu untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade secara terbuka berkampanye dengan Putin, menurut Financial Times. Putin jelas menunjukkan di mana letak kepentingannya, dan dia pasti menginginkan hasil terbaik untuk Rusia Bersatu pada bulan September. Melakukan mobilisasi terhadap pemilih kapan saja sebelum pemilu, ini bisa memicu bencana politik bagi Putin. Jadi dia akan menunggu sampai Oktober. Setelah dia dan Rusia Bersatu mendapat keinginannya, dia akan memaksa lebih banyak warga Rusia yang enggan maju ke garis depan Ukraina yang dipenuhi drone. Putin sudah mempersiapkan mobilisasi ini sejak beberapa waktu lalu. Pada Februari 2026 lalu, United 24 Media melaporkan bahwa undang-undang yang disahkan pada akhir 2025 telah membuka jalan bagi Kementerian Pertahanan Rusia untuk memanfaatkan pasukan cadangan yang berjumlah 2 juta orang. Media itu menyebut para reservis telah mulai dipanggil di kantor perekrutan. Inti undang-undang baru ini adalah mengubah cara Rusia memakai para reservis. Sejak invasi ke Ukraina dimulai, Kremlin mengklaim para reservis hanya digunakan untuk melindungi infrastruktur penting di Rusia. Namun kebenarannya sulit dipastikan. Sekarang itu tak lagi penting. Undang-Undang 2025 memungkinkan para reservis dikirim ke Ukraina jika Putin menganggap perlu. Dasar untuk mobilisasi telah diletakkan. Kini, klaim Zelensky soal mobilisasi yang akan datang didukung oleh langkah-langkah lain yang sedang dijalankan. Pada 27 Juli, militarnya melaporkan Putin memberi akses Kementerian Pertahanan Rusia ke data catatan sipil untuk pendaftaran militer. Kremlin kembali berusaha menyembunyikan tindakan mereka. Mereka mengklaim langkah ini untuk menyederhanakan proses pemberian dukungan bagi personel militer dan keluarganya. Amandemen telah dilakukan pada pasal 13 Undang-Undang Status Sipil Rusia yang memungkinkan Kementerian Pertahanan memperoleh data dari registrasi sipil guna segera memberikan jaminan sosial dan kompensasi bagi personel militer, veteran, serta keluarganya, ujar Militarnyi. Namun di balik ini terdapat satu catatan penting. Data yang kini dapat diakses kementerian juga akan dipakai untuk pendaftaran militer. Kremlin memberi akses Kementerian Pertahanan dan Garda Nasional Rusia ke basis data sipil,
memungkinkan mereka melacak personel cadangan sebelum wajib militer paksa. Terdapat indikasi gelombang mobilisasi baru Rusia akan segera terjadi. Menjelang perubahan undang-undang, otoritas regional Rusia mengadakan pelatihan untuk persiapan mobilisasi massal. Sesi pertama dari pelatihan tersebut tercatat berlangsung di Volgograd, meskipun perwakilan dari Rostov, Kalmykia, Astrakhan, serta wilayah pendudukan Crimea, Luhansk, dan Donetsk juga ikut ambil bagian. Jadi jika kita mencari petunjuk tentang di mana Rusia kemungkinan akan mulai memobilisasi tentara, ketujuh wilayah ini kemungkinan besar menjadi tempat yang baik untuk memulai. Juga, pada 27 Juli, UA.News melaporkan bahwa Garda Nasional Rusia telah membuat perubahan menarik pada peraturan pertahanan sipilnya. Perubahan ini terkait perlindungan Rusia dari ancaman saat mobilisasi, darurat militer, dan perang. Dengan kata lain, Garda Nasional Rusia memastikan bahwa mereka memiliki struktur hukum yang diperlukan untuk menekan protes dan ancaman lain yang disebut-sebut dapat muncul jika Putin memutuskan untuk melakukan mobilisasi tentara. Bukti-buktinya semakin bertambah. Putin belum siap mengumumkan sampai setelah pemilihan Duma negara, tapi jelas sedang mempersiapkan mobilisasi yang dulu dijanjikan tidak akan terjadi. Faktanya, Kremlin masih membuat janji itu. Sebagai tanggapan atas klaim Zelensky, perwakilan dari Duma negara Rusia membantah segala anggapan bahwa mobilisasi sedang dipersiapkan. Salah satunya adalah Ketua Komite Pertahanan Duma Negara, Andrei Kartapolov, yang mengatakan, "Saya dengar Zelensky mengatakan sesuatu tentang hal ini. Saya hanya bisa mengaitkannya dengan kemungkinan dia terlalu banyak bersenang-senang di akhir pekan hingga imajinasinya liar." Kartapolov kemudian menegaskan bahwa metode utama Rusia untuk menambah personel militer tetap dan akan terus berupa perekrutan sukarelawan yang menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Tentang itu, Tuan Kartapolov, fakta Rusia merekrut sukarelawan jadi tanda bahwa Zelensky benar dan mobilisasi besar akan terjadi. Perekrutan sukarelawan Rusia pada 2026 tidak berjalan baik. Pada 4 Mei, Pravda melaporkan Rusia kehilangan lebih banyak tentara di Ukraina selama 5 bulan berturut-turut dibanding jumlah yang direkrut sebagai pengganti. Antara Desember 2025 dan 26 April, Rusia berhasil merekrut 148.400 personel, namun telah kehilangan 156.735 orang, sehingga terjadi kekurangan sedikit lebih dari 8.000. Kiev Independent menyajikan angka berbeda berdasarkan pidato malam Zelensky pada 25 Juli yang mencakup seluruh tahun 2026 sejauh ini. Presiden Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah mengalami 225.500 korban sejauh tahun ini dan telah merekrut 221.000 orang. Jadi kekurangannya lebih kecil, tapi tetap ada, menunjukkan bahwa perekrut Putin harus terus merekrut dari sumber yang mulai habis. Rusia belum benar-benar menghadapi krisis perekrutan besar, tetapi seiring jumlah kematian bulanan yang terus meningkat, dengan bulan Juni memecahkan rekor bagi Ukraina pada tahun 2026 dengan 39.490 korban. Rusia hanya dalam bulan itu saja. Masalah yang ada akan berkembang. Rusia kehabisan orang yang bersedia menerima bayaran besar sebagai imbalan untuk mati di Ukraina, yang membuat Putin putus asa. Karena putus asa, dia sudah menyiapkan semua prasyarat untuk mobilisasi. Apa yang terjadi selanjutnya hampir tak terelakkan. Mengetahui bahwa kerugian Rusia semakin tidak dapat dipertahankan, Putin mencoba semua cara yang tersedia baginya hingga Oktober. United 24 Media melaporkan Rusia sedang mengupayakan kedatangan 30.000 tentara Korea Utara dan peluncur rudal baru dari negara itu ke Rusia. Zelensky mengklaim Rusia telah menyiapkan fasilitas di Voronezh untuk menampung tentara Korea Utara yang akan datang. Ini bukan hanya ancaman bagi Ukraina. Rusia membantu Korea Utara mempelajari perang, meningkatkan senjata, dan memperoleh pengalaman tempur. Zelensky mengatakan ini adalah ancaman bagi siapapun di Asia yang terjangkau rudal Korea Utara. Ini bisa jadi ancaman, tapi juga menandakan Rusia mulai kekurangan tentara di garis belakang. Para reservis telah bertugas dalam peran seperti ini. Mungkin ada tanda lain bahwa para reservis itu akan dikirim ke garis depan. Kiev Post menambahkan, Rusia memperluas perekrutan dari penjara lewat rancangan undang-undang baru yang menambah jumlah calon tentara. Rusia kini sangat putus asa hingga merekrut narapidana kejahatan terorganisir dan pelanggar rahasia negara ke kelompok pembunuh, pemerkosa, serta pecandu narkoba yang dikirim dari penjara ke Ukraina. Mengirim orang yang menyalahgunakan rahasia negara tampak cerdas. Ukraina tentu tak mungkin memanfaatkan mereka untuk melawan Rusia. Semua ini tidak akan cukup. 30.000 tentara Korea Utara setara dengan kerugian Rusia dalam 1 bulan. Merekrut dari penjara adalah taktik yang sudah dilakukan. Menambah beberapa jenis penjahat baru ke daftar itu tidak akan cukup memengaruhi jumlah pasukan Rusia sebesar yang dibutuhkan Putin. Masalah perekrutan sukarelawan membuat Rusia mengalami defisit sepanjang 2026 dan
akhir 2025. Mobilisasi akan terjadi cepat atau lambat. Putin bersiap melakukan sesuatu yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Tapi seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan? Dan apakah pengorbanan paksa ini akan cukup untuk membuat Rusia mencapai tujuannya dan setidaknya memungkinkan penaklukan Donetsk? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan dan mengaktifkan notifikasi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol-tombol tersebut, lalu kembali menonton video ini. Mobilisasi Rusia yang akan datang akan memiliki dua dampak utama. Ini akan mengubah situasi di garis depan dan menimbulkan masalah besar di dalam Rusia. Dimulai dari garis depan, Ukraina paham betul bahwa masuknya 500.000 tentara adalah kabar buruk. Seluruh strategi Ukraina pada tahap perang ini adalah memaksa terjadinya kerugian besar pada pasukan dan peralatan Rusia, sehingga Putin terpaksa bernegosiasi untuk perdamaian karena kerugian yang diderita sudah sangat parah. Kita bisa melihat hal itu dalam semua tindakan yang dilakukan Ukraina. Zona maut yang luas menyebabkan korban dalam skala besar. Serangan di dalam Rusia merusak ekonomi Putin dan mesin perangnya dari dalam. Dengan drone jarak menengah, Ukraina menghancurkan logistik Rusia dan membuka peluang untuk melancarkan serangan balasan terhadap serangan balasan lawan. Jika Rusia mengirim 500.000 tentara ke Ukraina, strategi ini tetap berlaku. Namun, strategi itu makin sulit dilakukan karena Rusia bisa menutup celah di garis depan, memperkuat pertahanan, dan mengirim lebih banyak pasukan ke benteng Ukraina. Jika berhasil seperti harapan Putin, ini bisa mempercepat perebutan kota-kota di sabuk pertahanan Donetsk. Namun, Rusia punya masalah yang dijelaskan oleh Zelensky, meningkat 4 kali lipat. Merekrut paksa 500.000 tentara memang terdengar hebat bagi Putin. Namun, masalah operasional besar akan muncul, banyak diantaranya terkait dengan infrastruktur yang harus dimiliki Rusia agar para wajib militer ini bisa efektif. Zelensky mengatakan dia tak bisa segera menyiapkan orang-orang ini. Artinya, dia akan mengirim orang kurang siap ke perang yang akhirnya menyebabkan kerugian besar. Putin akan memaksa para komandan mengirim tentara yang kurang terlatih dan belum siap ke garis depan. Meskipun banyak dari mereka yang dimobilisasi oleh Putin adalah pasukan cadangan, sebagian besar hanya akan menerima pelatihan dasar dan tidak akan tahu apa-apa tentang neraka yang dipenuhi drone yang menanti mereka di Ukraina. Mereka hanya akan diberitahu untuk mengemas barang-barang mereka, menjalani pelatihan selama beberapa hari, lalu langsung berangkat. Dan jika Anda berpikir bahwa kami melebih-lebihkan di sini, maka pikirkan lagi. Kualitas pelatihan Rusia yang buruk sudah lama diketahui. Sejak Mei 2025, Institute for the Study of War melaporkan bahwa Rusia mulai mengandalkan taktik sederhana dan bodoh dengan mengirimkan rekrutan yang hampir tidak terlatih ke dalam serangan. Idenya sederhana. Rekrutan itu tak mampu banyak secara ofensif, tapi bisa jadi sasaran peluru dan memaksa Ukraina menghabiskan drone mereka. Saat tewas, mereka memainkan peran kecil dalam membantu Rusia menghancurkan benteng melalui versi perang atrisi berdarah mereka sendiri. Debri melaporkan dari media United 24 bahwa sejumlah tentara Rusia hanya dilatih 5 hari sebelum dikirim ke garis depan. Rusia hanya memberikan pelatihan singkat tentang cara menjadi korban perang sejak awal. Jika 500.000 tentara mendadak dipersiapkan perang, tempat pelatihan yang kewalahan tak akan sanggup menampungnya. Yang dimobilisasi kemungkinan hanya dapat pelatihan singkat seperti rekrut saat ini. Putin sendiri tak peduli. Mereka yang dimobilisasi nyaris tak dianggap manusia olehnya. Mereka hanya tumbal perang untuk menyerang pertahanan Ukraina dengan mengorbankan nyawa. Kematian dan luka tak berarti bagi Putin. Begitu juga dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para tentara dan keluarga mereka di rumah. Bagi Putin, yang terpenting adalah memanfaatkan rakyat Rusia demi warisannya sebagai pemimpin besar di masa perang. Namun, Putin seharusnya mempertimbangkan dampak pengorbanan yang ia tuntut. Efek mobilisasi di Rusia bisa cukup untuk mengakhiri pemerintahannya, terlepas dari dampak di garis depan. Mari kita kembali ke September 2022. Setelah operasi militer khusus benar-benar gagal menggulingkan Ukraina secepat yang diklaim Putin, Rusia menghadapi masalah besar. Ukraina melawan dengan keras. Prajurit yang telah dikerahkan untuk invasi itu tidak akan cukup. Artinya, militer Rusia membutuhkan tambahan pasukan baru. Mobilisasi parsial adalah solusi yang dipilih oleh Putin. Laporan menunjukkan bahwa Rusia mengaktifkan 300.000 cadangan selama mobilisasi parsial ini. Banyak masalah yang diperkirakan Zelensky untuk putaran kedua benar-benar terjadi. Proses mengidentifikasi, melatih, dan mengevaluasi orang yang akan masuk Ukraina memakan waktu lama karena birokrasi rumit, yang kini coba dipangkas Rusia lewat undang-undang baru. Namun, yang lebih dikhawatirkan Putin adalah respons rakyat Rusia. Tahap awal mobilisasi terjadi saat dukungan untuk invasi Ukraina dan Putin masih tinggi. Dan bahkan saat itu, September 2022, memicu protes di seluruh Rusia dan menurut Newsweek menyebabkan puluhan ribu warga Rusia melarikan diri dari negara mereka sendiri untuk menghindari wajib militer. Sekarang, hampir 4 tahun kemudian, dan Putin tampaknya berencana melakukan hal yang sama lagi, hanya saja dalam skala yang lebih besar. Namun dia merencanakan itu saat dukungan terhadap perang di Rusia dan popularitasnya menurun. Orang-orang di lingkaran Putin merasa frustrasi dengan keadaan perang Ukraina saat ini, dan kita bisa melihat seberapa frustrasi mereka melalui jajak pendapat.
Dalam sebuah laporan pada 1 Juli, TVP World melaporkan survei Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia dari Ukraina yang menemukan 81% warga Rusia ingin perang Ukraina segera berakhir. Survei yang sama juga menemukan bahwa 73% dari 1.600 orang yang disurvei menolak gelombang mobilisasi kedua. Tingkat persetujuan terhadap Putin juga semakin menurun. Pada 20 Juli, media United 24 melaporkan hasil terbaru dari jajak pendapat Pusat Penelitian Opini Publik Rusia. Pusat tersebut yang berafiliasi dengan Kremlin dan melakukan segala cara untuk memanipulasi angkanya demi Putin, menemukan bahwa hanya 65,1% warga Rusia yang menyetujui kinerja Putin. Itu merupakan titik terendah tahun 2026, menandakan warga Rusia mulai lelah dengan perang. Meski 65,1% terkesan tinggi, data ini berasal dari lembaga survei yang dikendalikan Kremlin, dan banyak orang di Rusia enggan menyatakan ketidaksetujuan karena takut akan didatangi polisi rahasia Rusia. Bagi pemimpin dunia manapun, tingkat persetujuan 65,1% adalah angka yang sangat bagus. Bagi Putin, seorang diktator yang memimpin negara polisi, ini menandakan ia makin tidak populer. Putin berencana melempar korek api ke tong mesiu dengan mobilisasi baru, sementara ekonomi Rusia mulai runtuh. Defisit anggaran negara hampir 77 miliar dolar, memaksa Kremlin meminjam ke bank sentral demi menutupi biaya perang Putin. Kekurangan tenaga kerja di negara itu mencapai rekor menurut laporan United 24 Media pada 5 Juni. Hal ini menyulitkan menarik investasi asing karena tidak ada jaminan Rusia mampu menyediakan pekerja yang dibutuhkan bisnis. Sekarang, Putin ingin merekrut 500.000 orang Rusia untuk dikirim ke Ukraina. Itu pengorbanan yang sangat besar bagi Rusia. Langkah ini pasti akan jadi bumerang bagi Putin. Undang-undang Garda Nasional disusun ulang dan pelatihan diadakan agar wilayah Rusia siap mobilisasi. Namun, hal ini tidak terkait langsung dengan proses mobilisasi. Putin dan kroninya sadar mobilisasi akan memicu protes, eksodus reservis Rusia, dan ketidakpuasan besar melebihi peristiwa bulan September. Rakyat Rusia lelah dengan perang Putin. Lelah melihat keluarga mereka mati dan menghadapi ekonomi rusak, jalur pasokan bahan bakar lumpuh, dan serangan drone Ukraina yang terus-menerus yang tampaknya tak mampu Putin tangkis untuk melindungi mereka. Mobilisasi akan menjadi bunuh diri politik bagi Putin. Menunggu hingga setelah pemilihan Duma tidak akan mengubah fakta itu. Tapi mungkin Putin berpikir bahwa dia sudah terlanjur basah, jadi sekalian mandi. Bagaimanapun, angka-angkanya sudah sangat mengerikan. Korban tewas di Rusia sangat banyak dan terus bertambah. Negara ini sudah mengalami krisis demografi parah hingga menculik anak-anak Ukraina untuk menutupi masalah itu. Obsesi Putin pada Ukraina telah melemahkan Rusia bahkan sebelum mobilisasi. Dan Anda bisa melihat caranya di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru acara militer ini. Terima kasih sudah menonton.